Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Imadu Sedeki Alamin, Mahasantri di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Rawdatul Hasanah, semester 7, program studi pendidikan bahasa Arab. There's a power in what you do. Now every other day I've been watching you. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. We did everything right. Kali ini ataupun pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan ataupun ingin membahas mengenai pengertian profesi, kemudian profesional, profesionalitas, profesionalisme, serta profesionalisasi. Di pembahasan lalu kita telah membahas sekilas mengenai pentingnya profesi keguruan terhadap perkembangan serta menunjang pendidikan di Indonesia. Mulai dari kepentingannya, tujuannya, serta pengertian singkat, kita dapat mengetahui dengan adanya guru yang akan menjadi suri tauladan terhadap para murid serta menjadi panutan terhadap masyarakat sekitar. Untuk kali ini kita akan mendalami mengenai pengertian daripada profesi. Seperti yang dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian atau keterampilan, kejuruan dan sebagainya. Jadi di sini untuk profesi merupakan suatu bidang yang dilandasi dengan pendidikan yang mempunyai keahlian khusus. Misalnya terdapat guru yang ahli dalam bidang biologi, maka guru tersebut mempunyai profesi sebagai pengajar biologi ataupun guru pelajaran biologi, karena sang guru merupakan ahli ataupun mempunyai keterampilan dalam menjelaskan bidang studi biologi. Kemudian di sini menurut Daniel Bell 1973, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termaksud pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh kelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan dalam melayani masyarakat. Nah, jadi di sini dengan kata lain Daniel memaparkan bahwasanya profesi merupakan suatu aktivitas intelektual ataupun bisa jadi suatu aktivitas pelatihan yang menuju pada kegiatan formal ataupun kegiatan non formal. Jadi dengan adanya kegiatan ataupun aktivitas tersebut, maka akan memperoleh suatu sertifikat ataupun tanda kita telah mengikuti suatu aktivitas dari badan yang menyelenggarakan tersebut. Kemudian menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplementasi kompetensi, mencetuskan ide, kewenangan, keterampilan teknis dan moral, serta bahwa merawat mengkonsumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat. Maka di sini setelah kita mendalami suatu keahlian, jadi kan di sini profesi merupakan suatu pendalaman keahlian ataupun suatu bidang pekerjaan yang mendalami suatu keahlian sehingga dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan keahliannya. Di sini menurut Siti Nafisah memaparkan
profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup. Jika kita berbicara, jika tadi kita telah berbicara tentang Daniel Bell, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat kita rangkum merupakan suatu bidang pekerjaan ataupun aktivitas yang mendalami suatu keahlian. Maka di sini menurut Siti Nafisah, profesi merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah. Jadi jika kita telah mendalami suatu keahlian, maka dari keahlian itu kita dapat melakukan suatu perubahan ataupun kita bisa melakukan suatu modifikasi. Yang tadinya kita hanya mempelajari, kita dapat memberikan atau mengajarkan. Dengan dalam artian kita dapat membuka pelatihan, kemudian membuka yayasan, membuka pembelajaran untuk melakukan pendalaman suatu keahlian. Di sini bisa juga kita jadikan suatu sarana dalam mencari nafkah. Gitu. Jadi ketika kita ahli, misalnya dalam memperbaiki komputer misalnya, dari keahlian itu kita dapat menghasilkan rezeki, sehingga di samping kita dapat menolong orang lain, kita dapat melengkapi serta mencukupi keperluan kita sehari-hari. Maka jika kita simpulkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian menurut Daniel Bell dan menurut Siti Nafisah, pengertian profesi merupakan suatu bidang pekerjaan untuk mencari nafkah yang harus dilandasi oleh pendidikan keahlian sebagai aktualisasi aktivitas intelektual, dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk mengabdi pada masyarakat. Jadi kita dapat menyimpulkan kan, dari adanya profesi ini dapat menjadi sarana dalam mencari nafkah. Dikarenakan kita ahli dalam suatu bidang, maka kita dapat menjadikannya menjadi sarana dalam mencari nafkah, serta dengan kata lain juga harus dilandasi dengan pendidikan keahlian. Pendidikan keahlian sebagai aktualisasi aktivitas intelektual. Tanda kita telah melakukan pendidikan keahlian dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan. Misalnya kita ingin handal ataupun ingin ahli dalam berbicara ataupun public speaking, maka dari itu langkah yang harus kita ambil ialah melakukan suatu pelatihan ataupun pembelajaran mengenai public speaking. Bagaimana kita berbicara di depan audiens, bagaimana kita tidak gugup ketika berbicara di depan audiens, dan bagaimana kita dapat memaparkan dengan baik tanpa adanya kesalahan kata ataupun lupa atas apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Kemudian dengan pembelajaran tersebut kita dapat memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti kita telah menyelesaikan pendidikan keahlian kita. Supaya kita dapat sebagai sertifikat itu supaya dapat dijadikan pertanggungjawaban kita kepada masyarakat kelak. Jadi nanti kalau misalnya kita membuat suatu pelatihan, seandainya membuat suatu pelatihan mengenai pentingnya public speaking terhadap mahasiswa ataupun terhadap siswa, kita harus mempunyai dalil ataupun kita harus mempunyai bukti kalau misalnya kita tuh handal dalam ataupun ahli dalam public speaking. Dengan apa kita dapat membuktikannya? Dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau badan yang berwenang atas pendidikan keahlian tersebut.
Kemudian setelah kita membahas mengenai profesional, di sini kita akan melangkah menuju pengertian dari profesional. Di sini dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa profesional bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi dapat kita artikan profesional ini merupakan suatu profesi yang membutuhkan kepandaian khusus dalam menjalankannya. Kalau tadi kita bicara tentang profesi merupakan bidang pekerjaan, berarti ini kan profesi ini bidang pekerjaannya. Sedangkan profesional ini profesional yang membutuhkan, berarti bisa dibilang orang yang berkompeten dalam menjalankan suatu keahlian. Gitu. Kalau tadi kita profesional itu bidangnya, profesional ini merupakan orangnya. Jadi di sini menurut Aholiab Watloli, profesional adalah orang yang berdisiplin dan menjadi kerasan dalam pekerjaannya. Jadi di sini sama juga yang disampaikan oleh Aholiab Watloli. Jadi di sini profesional ini merupakan orang yang berdisiplin serta kerasan dalam pekerjaannya, orang yang berkompeten dalam pekerjaannya, gitu. Sedangkan di sini kita kutip lagi dari Hani Suwanda, profesional ialah seseorang yang ahli di bidangnya dan mengandalkan keahlian tersebut sebagai mata pencahariannya. Jadi menurut dari Hariswanda, jadi profesional ini merupakan orang ataupun seorang pelaku yang memiliki keahlian dan memanfaatkan keahlian tersebut untuk mencari nafkah. Seperti tadi kita bahas, ada seorang mahasiswa yang pandai dalam memaparkan public speaking ataupun menjelaskan public speaking ataupun mengajak yang lainnya untuk belajar public speaking itu. Jadi dari keahliannya itu dia sang mahasiswa itu memanfaatkan keahliannya untuk mencari nafkah juga dari situ. Jadi di sisi lain kita menyampaikan manfaat ataupun kita menyampaikan ilmu kepada khalayak umum, kita juga mendapatkan rezeki dari apa yang telah kita sampaikan juga. Jadi di sini berdasarkan penjabaran di atas dapat kita katakan bahwasanya profesional adalah seseorang yang ahli dalam suatu bidang ataupun profesinya, yaitu ditandai dengan adanya kepandaian khusus, memiliki sifat disiplin dan kerja keras serta tekun dalam menjalankan sebagai mata pencahariannya, dapat menjalankan serta memanfaatkan keahliannya sebagai mata pencahariannya. Selain salah satu contoh profesional yaitu karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibebankan padanya. Jadi sini contohnya itu ada seorang karyawan yang dia gigih dalam bekerjanya sehingga dia tuh ahli dalam pekerjaannya dan dia menjadikan pekerjaan itu menjadi mata pencahariannya. Serta dia digaji dari pekerjaannya. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya yaitu profesionalisme. Di sini menurut Oni S. Prijono menyampaikan ataupun memaparkan profesionalisme adalah kemampuan yang memasuki ajang kompetisi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Jadi kita ulangi lagi. Profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetisi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Jadi di sini profesionalisme ini merupakan usaha ataupun antisipasi kita dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi ini contohnya seperti keadaan sekarang menuntut kita untuk pandai dan handal dalam melakukan suatu ahli, karena
jika kita hanya mengikuti arus, dunia tidak akan pernah kenal kita. Nah, dunia tak akan pernah kenal kita. Seperti halnya orang-orang yang sekarang banyak terkenal di khalayak umum. Berkat keahliannya dalam membuat sesuatu ataupun menciptakan suatu perubahan, dapat menghindari atau mengantisipasi diri kita dari perkembangan globalisasi yang terus meningkat saat ini. Kemudian di sini Ahwaliyat Wadloli menyampaikan juga profesionalisme adalah kecocokan, merupakan sikap. Jadi di sini seperti yang kita lihat, bagaimana tindakan kita ataupun antisipasi kita dalam mengatasi suatu globalisasi ataupun suatu perubahan. Jadi bagaimana kita menyikapi jika kita melihat sekarang di era sekarang kita telah memasuki dunia digital ataupun dunia digitalisme 4.0. Jadi dengan kita memasuki era tersebut, kita harus mengambil langkah ataupun bagaimana kita mengantisipasi diri kita agar kita tidak ketinggalan zaman. Seperti kemarin ketika pandemi, para siswa tidak berkenan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka guna untuk menghindari daripada tertularnya virus COVID-19. Jadi langkah kita ataupun langkah yang diambil oleh pemerintah ataupun pihak sekolah ataupun pihak kurikulum ialah dengan memanfaatkan teknologi untuk menunjang serta tetap memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada yang dapat menghalangi untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia ini. Salah satu solusinya dengan memanfaatkan dunia teknologi dalam pembelajaran, contohnya seperti Google Meet, Zoom, serta lain sebagainya. Kemudian di sini menurut Corten and Alfonson, profesional adalah kecocokan ataupun fitness antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Jadi kebutuhan tugas ini yang kita pahami ini, misalnya kita memasuki suatu lingkungan yang mengharuskan kita itu untuk bisa dalam suatu kegiatan. Contohnya, ketika kita masuk di dalam suatu bidang pendidikan yang sekarang modelnya sudah mulai online. Sekarang ujian pun dimulai dengan ujian nasional berbasis komputer. Itu merupakan suatu awal bidang pendidikan untuk memajukan pendidikan melalui jalur digitalisme itu tadi. Jadi di sisi lain pihak sekolah harus memanfaatkan ataupun harus bisa menyesuaikan diri terhadap globalisasi yang sedang terjadi sekarang. Mulailah beralih dari ujian nasional yang mulai dari menulis ataupun mulai dari mulai dari memilih jawaban, kemudian masuk ke menggunakan online ataupun menggunakan internet dalam pengerjaan ujiannya, sehingga kita tidak ketinggalan zaman ataupun tidak tertinggal atas perubahan yang terjadi di sekitar kita. Jadi di sini untuk ciri-ciri profesionalisme antara lain, yang pertama merupakan keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Jadi di sini kan setiap keadaan punya standarisasi, ya kan? Setiap keadaan punya standarisasi. Jadi kita harus menyesuaikan diri ataupun menampilkan perilaku yang dapat dijadikan rujukan yang baik. Misalnya sekarang dapat kita saksikan bersama fenomena sekarang seperti para guru diharuskan ataupun diusahakan untuk memanfaatkan multimedia dalam proses pembelajarannya. Memang tidak semua pembelajaran
bisa menggunakan multimedia seperti halnya matematika yang harus memaparkan rumus di papan tulis. Kalau kita jika kita mengaplikasikan ke dalam multimedia ataupun menggunakan screen, maka kita harus membolak-balik screen atau membolak-balik slide sehingga si anak itu tidak tertinggal atas rumus yang ada. Nah, jadi di sini kita menyesuaikan diri ataupun mempaskan diri terhadap situasi ataupun kondisi kita. Kemudian berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalisme melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dari cara penampilan berbicara, menggunakan bahasa, sikap tubuh ataupun gestur tubuh, serta kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan dalam pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian di sini kita lanjutkan ke profesionalitas. Di sini profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai sungguh-sungguh pada profesinya. Jadi sini profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi pada profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka. Jadi di sini jika kita lihat ke belakang, profesi ini sebagai bidangnya, sedangkan profesional sebagai pelakunya ataupun sebagai subjeknya ataupun orangnya. Kemudian di sini profesionalisme ini sebagai sikap kita bagaimana menanggapi keadaan. Kemudian di sini profesionalitas bagaimana sikap kita dalam menjalani suatu profesi yang benar-benar menguasai gitu. Kemudian yang terakhir ialah profesionalisasi. Jadi di sini menurut Deddy Supriyadi 1998, profesionalisasi adalah pendidikan prajabatan atau jabatan. Ataupun sini proses pendidikan atau latihan yang biasanya lama atau intensif. Jadi dapat kita artikan misalnya profesionalisasi ini merupakan suatu acara ataupun suatu pelatihan bisa dikatakan menuju profesionalitas ataupun menuju profesional. Misalnya terdapat sosialisasi pelatihan jurnalistik. Jadi di sini sosialisasi ini merupakan suatu proses pelatihan menuju pandainya kita dalam berjurnalistik. Gitu. Kemudian di sini menurut Eric Howley 1980 konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi. Di sini menurut Eric Howley bahwasanya konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi, yaitu peningkatan status dan peningkatan pelatihan. Yang pertama ialah peningkatan status, kemudian peningkatan pelatihan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi misalnya di sini contohnya ada diklat, kemudian ada sosialisasi, kemudian ada pelatihan. Jadi di sini merupakan proses peningkatan atau proses peningkatan keahlian yang membutuhkan waktu lama. Jadi dari sini
dapat kita simpulkan mulai dari profesi sebagai suatu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, kemudian profesional merupakan orang yang handal dalam suatu keahlian, sehingga terjadi profesionalisme yang mengatasi dirinya dan mengantisipasi dirinya dari perubahan globalisasi menuju orang yang berprofesionalitas melalui adanya profesionalisasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat ada kesalahan. Sesungguhnya kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan berasal dari saya pribadi. Iza tamal amru zuharun nukson ati masayat Allahu musta'an. Syukran ala husni timamikum nahwaya. Ila liqa ma'asalama insyaallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.